Boten. Bauti pakai kerudung ungu. Hai. Nggih, Bauti, Gusti Allah niku cemburu napa mboten? Mboten. Ndak apa-apa, mau jawab kok ya. Kan jawaban itu bisa bener bisa salah. Saya tanya siapa ya? Kameramen yang pakai jilbab biru. Siapa namanya kok lupa saya? Sita, Mbak Sita. Gusti langsung kabur. Hehehe. Balik. Takut ditanya kabur dia. Mbak Sita, Gusti Allah cemburu mboten? Nah, cemburu. Berarti ada dua jawaban sekarang. Enggak apa-apa. Yang betul, Gusti Allah itu punya sifat cemburu. Ketika Allah cemburu, begini Bu, panjenengan senden. Ngertos nggih senden? Ketika panjenengan dengan sendenan tadi panjenengan lupa kepada Allah, maka Allah akan cemburu dengan sendenan panjenengan. Loh, sing ngewenehi sendenan yo aku. Lah kok sing dilem kudu aku tapi sendenane. Maka Allah cemburu. Ketika Allah cemburu apa? Itu sendenan sama Allah dihilangkan. Panjenengan jelumup. Seperti itu. Maka Allah tidak mau dibikin cemburu. Nabi Sulaiman ngerti ketika nikmat itu datang, apa yang terjadi? Nabi Sulaiman mengembalikan pujiannya kepada Allah supaya Allah tidak cemburu. Nikmat panjenengan boten dirusak, boten dicabut. Allahumma amin. Nah maka supaya tidak sombong. Wis cek gak sombong. Orang yang sombong itu Bu, lupa diri. Ada seorang anaknya raja. Ini kisah. Setiap dia lewat, semua orang yang dilewati olehnya harus berdiri, kemudian menundukkan kepala. Suatu hari, anaknya raja itu lewat di depan ulama, seorang yang alim. Maka orang lain berdiri, ulama tersebut boten kerso berdiri. Lalu anaknya raja ini ngamuk, "Wait, ata'rifu man ana?" Kamu tahu saya siapa? Kata ulamanya apa? Ya justru karena saya tahu kamu siapa, maka saya tidak berdiri. Ngamuk dia. Dia bilang, kalau kamu ngaku kamu tahu saya siapa, jelaskan. Man ana? Cerita aku iki sapa coba. Dibilang apa? Anta awwaluka nutfah. Kamu itu awalmu air mani yang menjijikkan. Kamu. Wal'an fi batnika qadhirah. Dan sekarang di perutmu nyimpen kotoran kamu. Wa idza mitta tasirul jifa al-atinah. Dan kalau kamu mati, kamu jadi bangkai yang baunya busuk. Yaitu kamu. Ini treatmentnya para ulama biar orang-orang yang sombong itu hilang sombongi. Nah maka dengan ucapan alhamdulillah, insya Allah kita tidak akan sombong. Allahumma amin. Kemudian terakhir, apa Ustadz makna alhamdulillah yang kedua? Yang nomor satu, alhamdulillah itu menghilangkan kesombongan. Yang nomor dua, alhamdulillah itu bentuk syukur. Bentuk syukur. Nah, kalau panjenengan pinter bersyukur Bu, ini kan rata-rata yang orang dengar apa? Orang yang bersyukur nikmatnya ditambah. Ada yang lain. Panjenengan buka mangke wangsul, panjenengan tulis rumiyin di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa 147. Surah apa? An-Nisa 147. Saya kemarin dari Situkung. Tahu nggih Situkung? Situkung mana? Men. Pandanarum. Itu kan 8 bulan yang lalu terjadi apa? Tanah longsor besar. Nah sudah, maka hati-hati Bu. Kadang-kadang bencana itu datangnya tidak disangka dan diduga. Tapi mugi-mugi saya doakan, kita doa bareng-bareng, panjenengan semuanya selamat dunia akhirat. Nah,
Kuncinya syukur. Dalam An-Nisa 147 Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum." Allah tidak akan mengazab kalian. Wis gak enek. Aman, adem, ayem, tentrem, madep. Madep mantep. Aman insyaallah. Dia yang ini aman, tidak ada bencana, tidak ada longsor, tidak ada gempa, tidak ada banjir. Allahumma amin. Apa syaratnya? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Allah tidak akan menurunkan bencana selama orang-orang itu senantiasa bersyukur. Lah berarti alhamdulillah itu ungkapan syukur. Kalau panjenengan misalkan dapat rezeki, alhamdulillah. Panjenengan punya keluarga bahagia, alhamdulillah. Panjenengan mendapatkan anak turun yang solihin dan solihat, alhamdulillah. Panen kentangi berlimpah, alhamdulillah. Sewan mobil jeep laris, alhamdulillah. Maka dengan ungkapan alhamdulillah ini bentuk syukur. Kalau syukurnya panjenengan tenanan, syukurnya baik, dalam surat An-Nisa 147, maka Allah tidak akan menurunkan azab. Allah tidak akan menurunkan bencana di suatu tempat yang penduduknya pandai bersyukur. Maka dengan itu masyarakat Jawa ini alhamdulillah, dikit-dikit syukuran, dikit-dikit selamatan, bagus. Bagi-bagi makanan, beli mobil, langsung syukuran. Tetangganya dikasih nasi kotak. Enek apa mbak? Anu alhamdulillah, mari tumbas mobil. Oh seneng. Orang yang punya mobil seneng, tetangganya ikut seneng. Kalau senantiasa seperti itu, maka panjenengan dan kita semuanya oleh Allah akan diselamatkan dari azab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, itu ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian di Masjid Jami' Nurul Huda Dieng Kulon yang dapat kami sampaikan. Jadi intinya bismillah dan alhamdulillah itu penting. Bismillah dan alhamdulillah itu penting supaya kita niatannya lurus, supaya aktivitas kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka ucapkan bismillah. Alhamdulillah supaya kita jauh dari sombong, karena kita tahu la haula wala quwata illa billah. Dan yang kedua, supaya kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur, nikmatnya ditambahi dan Allah selamatkan kita dari azab. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini mendatangkan manfaat untuk kita bersama. Semoga panjenengan semua saya doakan sehat walafiat. Panjenengan mugi-mugi panjang umur, mugi-mugi panjenengan sedaya sugih, rezekine barokah, mugi-mugi panjenengan semua mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mugi-mugi putra putri anak turun panjenengan solih lan solihah. Dan mudah-mudahan setelah usia yang panjang dalam kebaikan, saya dan panjenengan semua oleh Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan sujud ketika sholat tahajud. Ngoten nggih Pak Khalid nggih? Masya Allah, pas penutupan lah Pak Khalid datang, luar biasa. Ini panitia yang patut dicontoh ini. Nggih, matur suwun sangat. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.